Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Safira dari kelompok 5 dan rekan saya Yunita Priastiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Para Filsuf dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Filsuf kontemporer yang pertama Martin Luther King tahun 1483 sampai 1546. Martin Luther menekankan pada anak agar menggunakan sekolah sebagai sarana untuk mengajar anak membaca. Ia juga percaya bahwa keluarga sebagai institusi yang paling penting merupakan peletak dasar pendidikan bagi anak. Yang kedua, John Amos Comenius tahun 1592 sampai 1670. Comenius sangat percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Pendidikan yang berlangsung harus mengikuti perkembangan alam anak atau kematangan dan memberi kesempatan pada anak untuk menggunakan seluruh inderanya. Ketiga, John Locke tahun 1632 sampai 1704. John Locke adalah pencetus teori tabula rasa yang menganggap bahwa anak sebagai kertas putih atau tablet yang kosong. Anak hidup di dalam lingkungan yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan seorang anak. Yang keempat, Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 sampai 1778. Menurut Rousseau, dalam Aswardi Sujud tahun 1997, pendidikan anak harus diselenggarakan secara alamiah dan cocok dengan dunia anak. Yang kelima, J.H. Pestalozzi tahun 1747 sampai 1827 sangat menekankan pada pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. Pendidikan harus didasarkan pada pengaruh objek pembelajaran, misalnya guru membawa benda sesungguhnya ketika mengajar. Yang keenam, Fritz Wilhelm Froebel tahun 1782 sampai 1852. Froebel merupakan salah seorang tokoh pendidikan anak yang banyak memberikan pengaruh dalam pemikiran baru atau modern dalam pengembangan anak usia dini, khususnya itu di taman kanak-kanak. Yang ketujuh, John Dewey tahun 1859 sampai 1952. Landasan teori pendidikan Dewey bersumber pada aliran filsafat progresisme yang difokuskan pada sekolah sebagai child-centered atau berpusat pada anak dan menekankan kurikulum yang mengutamakan aktivitas. Yang ke-8, Rudolf Steiner tahun 1861 sampai 1925. Rudolf Steiner berpendapat bahwa anak berkembang melalui pengalaman dan proses berpikir. Yang 9, Margaret Macmillan 1860 sampai 1931. Kebutuhan anak usia dini adalah menjadi seorang anak dengan memberi waktu dan ruang bagi mereka untuk berlari dan melompat, bermain dan berimajinasi. Yang ke-10, Susan Isaacs 1885 sampai 1948 meyakini bahwa anak belajar sambil melakukan dan bermain adalah hal yang paling penting bagi anak, serta bermain mempertinggi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang 11, Lucy Sprague Mitchell, Bank Street, didirikan pada tahun 1916 oleh Lucy Sprague Mitchell, Caroline Pratt, dan Harriet Johnson. Biro ini kemudian mendirikan Bank Street College of Education. Yang ke-12, Howard Gardner 1943. Howard Gardner mengemukakan bahwa hakikatnya setiap anak adalah anak yang cerdas. Pandangan ini menentang bahwa kecerdasan hanya dilihat dari faktor IQ. Yang selanjutnya, pendekatan dan model pembelajaran RA atau PAUD khusus Islam. Pertama, pendekatan berbasis alam. Filosofis pembelajaran berbasis alam pertama kali dicetuskan oleh John Leichhardt pada tahun 1959. Pendidikan ini dilakukan dengan mengajak anak dalam suasana sesungguhnya melalui belajar pada lingkungan alam sekitar yang nyata. Yang kedua, pendekatan menurut Ki Hajar Dewantara, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Abdullah Nasih Ulwan.
Pendekatan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat merupakan tokoh penting dalam perkembangan taman kanak-kanak di Indonesia. Yang kedua, pendekatan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang sangat luas wawasan keilmuannya dan akidahnya. Yang ketiga, pendekatan menurut Abdullah Nasih Ulwan merupakan seorang ulama faqih, dai dan pendidik. Nasih Ulwan dilahirkan di desa Khodi Askar di kota Halab, Suriah pada tahun 1347 Hijriah atau 1928 Masehi. Keluarganya sangat taat dalam beragama. Yang ketiga, prophetic parenting, pendekatan pola asuh Nabi Muhammad SAW. Parenting pola asuh adalah sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas, dan cara orang tua memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan anak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.